Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu bersama Hendarto Story. Kita sekarang belajar tema 1, kelas 4, subtema 1, pembelajaran 2. Baik teman-teman, sekarang lihat. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberanian budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Lihat, ini adalah gambar pawai budaya yang dilihat oleh Udin bersama dengan teman-temannya. Berikutnya, keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Lihat, gambar berikut adalah gambar anak yang sedang melakukan tarian daerah, yaitu tari Bungong Jompa yang berasal dari Aceh. Bungong Jompa juga berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jompa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Ingat, kita melakukan gerakan tari Bungong Jompa dengan aba-aba. Gerakan tari Bungong Jompa ini terdiri dari gerakan A, kemudian gerakan B, gerakan C, gerakan D, dan gerakan E. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari gerakan yang berdiri saja. Gerakan A dengan hitungan 4 kali 8. Silahkan dilihat gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya, gerakan B digabung dengan gerakan C. Hitungan 4 kali 8. Mari kita lihat gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, gerakan D dengan hitungan 4 kali 8. Mari kita lihat gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, gerakan E dengan hitungan 2 kali 8. Mari kita lihat gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana cara menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi.
Pak Sami dan Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Lihat gambarnya, ada Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, kemudian Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Berdasarkan gambar dari Bapak yang tadi, kita akan mengidentifikasi keberagamannya. Lihat, identifikasi. Asal, Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur dari Jawa. Kemudian bahasa Pak Sami bahasa Maluku, bahasa Pak Encep bahasa Sunda, Pak Made bahasa Bali, Pak Udin bahasa Betawi, Pak Nur bahasa Jawa. Kemudian Pak Sami makanan khas daerahnya adalah papeda, Pak Encep makanan khasnya karedok, Pak Made makanan khasnya sate lilit, Pak Udin makanan khasnya soto Betawi, Pak Nur makanan khasnya nasi liwet. Kemudian alat musik Pak Sami ukulele, kemudian alat musik Pak Encep yang dari Sunda angklung, alat musik khas dari Bali Pak Made cengceng, kemudian Pak Udin dari Betawi alat musiknya tanjidor, kemudian Pak Nur dari Jawa alat musiknya gamelan. Berikutnya, Pak Sami pakaian daerahnya dari Maluku baju cele, Pak Encep pakaian daerahnya dari Sunda menak, kemudian Pak Made pakaian daerahnya dari Bali kebaya, kemudian Pak Udin pakaian daerahnya dari Betawi baju kurung. Berikutnya Pak Nur pakaian daerahnya dari Jawa kebaya. Berikutnya tarian daerah. Tarian daerah Pak Sami tide-tide, kemudian tarian daerah Pak Encep tari topeng, kemudian tarian daerah Pak Made adalah tari pendet. Berikutnya tarian daerah dari Pak Udin yapong, kemudian tarian daerah dari Pak Nur yang dari Jawa tari ronggeng. Kebiasaan Pak Sami dari Maluku, kebiasaan dari daerahnya adalah badendang. Kemudian kebiasaan dari Pak Encep Sunda, orangnya ramah. Kemudian kebiasaan dari masyarakat Bali, dari Pak Made, namanya pawiwahan. Kemudian kebiasaan masyarakat Betawi dari Pak Udin, biasa orang Betawi ada seni silat. Kemudian kebiasaan Pak Nur yang berasal dari Jawa, orang Jawa sopan santun. Nah, itu adalah identifikasi keberagaman berdasarkan daerah tempat tinggal. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia, meskipun mereka berasal dari suku-suku yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut. Lihat, kita baca teks judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan.
Baik, berdasarkan bacaan siap menghadapi musim hujan tadi, kita jawab pertanyaannya. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Yang dilakukan oleh warga desa Kampung Babakan adalah berdiskusi untuk kerja bakti. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Jawabannya, karena selokan perlu dibersihkan. Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Iya, saling bekerja sama dan peduli lingkungan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Jawabannya adalah dapat bekerja sama membersihkan selokan. 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jawabnya, tentu tidak akan terjadi saling kerjasama. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, amati dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? 1. Apakah keberagaman kelompok yang kamu miliki? Jelaskan. Punya pendapat yang berbeda. Yang kedua, apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Berbeda karena berasal dari daerah yang berbeda pula. Berikutnya yang ketiga, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Jawabannya, supaya ada persatuan dan kesatuan. Yang keempat, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Tidak, karena masing-masing punya pendapat sendiri. 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Berbeda, karena sesuai kebiasaan masing-masing. 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Iya, dapat saling memahami. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendato Story di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.